Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Masih Bu. Silakan duduk. Masih. Ya. Oke, selamat siang. Siang Bu. Sebelumnya perkenalkan ya, kita perkenalan dulu. Sebelum perkenalan ini, silakan saudara duduk yang rileks, posisinya yang enak. Ya, sudah rileks? Sudah Bu. Oke, sebelum kita diawali, kita berdoa dulu ya. Berdoa, mulai. Selesai. Nah, pertama-tama Ibu akan memperkenalkan diri dulu ya. Nama Ibu Risma, guru BK di SMK Negeri 1 Patrol. Kalau boleh tahu, siapa dengan saudara? Nama saya Dimas Bu. Oh, Dimas. Iya Bu. Oh iya, Dimas. Tadi dari mana? Dari kelas Bu. Kelas. Kalau boleh tahu, sekarang Dimas kelas berapa? Udah kelas 12. Kelas 12 jurusan? TPM 4. Apa tuh TPM? Teknik pemesinan. Teknik pemesinan. Oke, berarti udah kelas 12, sebentar lagi mau lulus ya? Iya Bu. Oke, kalau boleh tahu, setelah lulus, Dimas mau kemana? Bekerja atau kuliah? Sepertinya saya akan melanjutkan kerja maksudnya. Oke, oh iya, tadi kalau boleh tahu, Dimas sebelum kesini, apakah Dimas sudah makan? Sudah Bu. Benar, sudah. Benar. Baik. Apakah sebelumnya Dimas sudah pernah melakukan konseling seperti ini? Belum Bu. Jadi ini baru pertama kali. Baru pertama kali. Sebelum-sebelumnya baru ya? Iya, ini baru pertama kali. Baik. Ibu akan menjelaskan sedikit apa itu konseling. Konseling itu adalah suatu proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli yang disebut konselor. Bisa dikatakan konselor itu adalah guru BK ya. Konselor kepada seorang yang sedang mengalami masalah yang disebut klien. Klien itu yang mempunyai masalah, yang dimana bermaksud untuk mencapai suatu keputusan yang positif dari masalah yang klien hadapi. Apakah Dimas sudah paham dengan penjelasan tentang konseling tadi? Sudah Bu. Benar, paham. Benar. Jadi, kalau boleh tahu, apa permasalahan yang memberatkan pikiran Dimas saat ini? Begini Bu, tapi saya masih bingung harus mulai dari mana. Oke, kenapa bingung? Dimas tidak perlu merasa bingung. Kalau saja nanti masalah yang Dimas sampaikan saat ini adalah sebuah rahasia, yaitu rahasia yang besar, Dimas tidak perlu takut akan kebocorannya. Di sini yang tahu tentang permasalahan yang Dimas hadapi hanya Ibu dan Dimas sendiri. Dan Ibu akan menjamin kerahasiaan tersebut tidak akan diketahui oleh orang lain, walaupun itu wali kelas kamu sendiri ya. Ibu akan mendengarkan semua cerita Dimas dengan sukarela. Bisakah Dimas menceritakan apa yang menjadi beban pikiran Dimas saat ini? Bisa Bu. Jadi gini Bu, saya itu sebenarnya ingin berhenti merokok. Tapi masalahnya itu ketika saya bersama teman-teman saya kembali merokok.
Terus terang, Ibu bangga kepada Dimas karena ada niatan untuk berhenti merokok. Itu merupakan suatu awal yang baik bagi diri Dimas. Iya Bu, makasih. Oke, tadi Dimas bilang bahwa Dimas ingin berhenti merokok, tapi ketika bersama teman-teman, Dimas merokok lagi dan lagi. Bisakah Dimas menceritakan lebih lanjut? Ya bisa Bu. Ya Bu, jadi begitulah masalahnya. Ketika bersama teman-teman, saya terkadang merasa tidak enak karena mungkin alasan kebersamaan, jadi saya merokok lagi. Dimas mengatakan kalau bersama teman-teman Dimas merasa tidak enak, Ya Bu, ya, atau istilahnya mah kalau kumpul sama teman nggak enak gitu ya kalau nggak ngerokok karena alasan kebersamaan. Karena itukah Dimas merokok lagi? ya Bu, jadi begitu. Oke, Ibu mau tanya, sebelumnya apakah orang tua Dimas sudah mengetahui kalau Dimas merokok? Sudah Bu, sudah mengetahui. Ibu orang tua saya sudah capek menasehati saya. Satu, sakit dan harus dirawat karena asma saya kambuh dan dokter bilang paru-paru saya sudah rusak. Jadi kalau masih tetap merokok bisa lebih parah dari saat ini. Karena itu juga alasan kenapa saya ingin berhenti merokok, Bu. Oke, bagaimana sikap orang tua Dimas ketika saat Dimas dirawat di rumah sakit, ketika tahu hasil dari dokter bahwa paru-parunya sudah kena? Ya, dia menasehati saya, Pak, jangan merokok lagi. Tidak ada, setidaknya kalau belum bisa berhenti, tapi mengurangilah. Itu kata bapak saya, Bu. Nah, permasalahannya sekarang ada pada diri Dimas sendiri. Karena sebenarnya Dimas telah merasakan dampak dari merokok itu apa. Selain itu, orang tua Dimas juga sudah sering menasihati agar Dimas berhenti merokok. Apakah Dimas sudah berbicara terus terang kepada teman-teman bahwa Dimas itu sebenarnya ingin berhenti merokok? Sudah, Bu. Tapi teman-teman Dimas tetap saja tidak mau mengerti dengan apa ya? Dengan perasaan Dimas yang dialami saat ini. Terus, Ya karena itu saya merokok lagi, Bu. Saya jadi gak enak karena mereka adalah teman-teman saya. bagaimana perasaan Dimas ketika merokok? Perasaannya gitu. Kan tadi kan rencananya kan Dimas kan pengen berhenti merokok. Nah, karena dengan teman-teman jadi kan merokok lagi. Nah, di saat merokok itu bagaimana perasaan Dimas saat itu? Ketika merokok bersama teman-teman, saya merasa nyaman dengan mereka, Bu. Kalau ngobrol jadi nyambung, kalau lagi main seperti main PS jadi tambah seru. Walaupun sebenarnya ada penyesalan di hati. Ya, saya Bu ketika merokok lagi. Jadi Dimas merasa betah, nyaman. Nyaman. Ada perasaan betah dan perasaan nyaman Ada, tapi ada ketika penyesalan. merokok bersama teman-teman. Ada. Walaupun sebenarnya Ada rasa di penyesalan. dalam hati itu ada rasa penyesalan Iya. ketika merokok.
Iya Bu, jadi saya bingung harus bagaimana. Di satu sisi saya merasa nyaman, tapi di lain sisi saya merasa menyesal ketika kembali merokok. Ya, Ibu dapat memahami kok perasaan Dimas saat ini. Apa yang Dimas rasakan, apa yang Dimas khawatirkan, apa yang Dimas campur aduk ya, istilahnya Iya, rasa bersalah, istilah bersalah kepada orang tua, perasaan tidak enak terhadap teman, perasaan sudah tahu kesehatan akibat dampak dari merokok itu apa. jadi saya harus bagaimana Bu? Oke, sudahkah Dimas menanamkan di dalam diri Dimas kalau Dimas itu benar-benar ingin berhenti merokok? Sepertinya menulis kata-kata di kertas atau di buku, di HP, atau menulis sesuatu terus ditempelkan di lemari, yang lainnya gitu. Iya, belum Bu, Apa? belum. Belum. Iya, Oke, jadi Dimas masih belum bisa dong sepenuhnya berhenti untuk merokok. ya Bu, karena itulah ya, saya merasa bingung bagaimana caranya agar saya benar-benar berhenti merokok. Dimas merasa bingung, Iya Bu, kecewa, iya Bu, karena sampai saat ini Dimas belum bisa sepenuhnya berhenti merokok. iya. Mungkin di dalam diri Dimas belum menanamkan sepenuhnya untuk berhenti merokok tersebut. Mungkin begitu Bu, mungkin begitu. Ya, mungkin begitu Bu yang dipermasalahkan ketika saya sedang bersama teman-teman saya pasti merokok lagi. Jadi Dimas tidak yakin dong dengan diri Dimas sendiri terhadap teman-teman, karena di mana di saat bersama dengan teman-teman Dimas kembali merokok, walaupun sebenarnya Dimas sendiri sudah tahu dan merasakan bagaimana dampak dari merokok itu. Betul, betul sekali Bu. Sebetulnya saya sudah tahu bagaimana dampak dari merokok itu, tapi di lain sisi saya masih tetap saja merokok dengan teman-teman saya karena alasan kebersamaan meskipun saya sudah tahu dan bahkan mengalami bagaimana rasanya terkena dampak dari merokok itu. Jadi Dimas sebenarnya sudah mengetahui dong bagaimana dampak dari merokok itu. Ya, Namun kenapa Dimas tetap saja merokok jika bersama teman-teman? Karena Dimas merasa tidak enak. ya betul sekali Bu. Jadi saya merasa bingung bagaimana caranya agar teman-teman mengerti posisi saya sekarang. Dimas merasa bingung. Bingung Bu. Bingungnya seperti apa? Ya bingung aja gitu. Gimana sih caranya? Dengan rasa bingung itu bagaimana cara agar Dimas bisa mengerti dengan keadaan teman-teman, dengan mengutarakan kepada teman-teman bahwa Dimas saat ini tidak ingin merokok lagi. Belum Bu, tapi saya ingin mencoba menyampaikan kepada teman-teman saya. Kepada teman-teman saya bahwa saya ingin berhenti merokok. Di samping itu, dalam kondisi yang bagaimana Dimas harus mengungkapkan kata yang tepat. Kondisinya maksudnya kondisi seperti apa? Di saat waktu yang tepat Dimas ingin mengatakan bahwa ketika berkumpul rame-rame itu Dimas tidak ingin merokok lagi.
Bagaimana ketika sedang berkumpul rame-rame, Bu? Itu ide bagus. Selain itu, Dimas juga harus berkomitmen. Komitmennya apa? Komitmen harus ditanamkan di dalam hati, ya, di dalam diri Dimas sendiri. Bagaimana seharusnya Dimas itu harus bisa terus menolak, ya, ketika berkumpul bersama teman-teman, ketika teman-teman menawari Dimas merokok. Baik, Bu. Yang pertama, saya harus meyakinkan diri saya terlebih dahulu agar tidak lagi merokok. Saya juga akan membuat catatan di kertas yang akan saya tempel pada dinding kamar, handphone, di buku binder saya. Hingga saya akan selalu mengingatnya, dan saya akan membuat pernak-pernik yang berbau rokok seperti korek ataupun koleksi-koleksi kotak rokok di kamar saya. Saya juga akan menolak secara tegas ajakan dan tawaran dari teman-teman saya, Bu. Bagus sekali itu. Ibu sangat senang mendengarnya dan juga melihat antusias Dimas. Sekarang Dimas sudah dapat merumuskan tujuan agar berhenti merokok secara total, ya, baik, secara total dengan baik dan jelas, dan juga bisa menghindari dari tawaran-tawaran teman. Ya, Bu, makasih. Sekarang kalau boleh tahu, kapan Dimas akan melakukan perubahan itu? Segera mungkin saya akan melaksanakannya, Bu. Segera mungkin, ya. Iya, Bu. Nah, apakah itu besok, lusa, minggu depan, bulan depan, atau tahun depan? Saya akan melakukan itu mulai besok, Bu. Saya akan coba dengan semaksimal mungkin. Bagus. Lakukan apa yang ingin Dimas lakukan. Sekarang bagaimana perasaannya? Perasaan saya saat ini merasa sangat tenang. Ya, kalau boleh Ibu minta, ya, daripada menunggu waktu kapan kamu akan berhenti merokok, ya, Ibu pengen tahu nih catatan kamu. Ibu sudah siapkan kertas kosong di sini. Ibu pengen tahu mulai hari ini apa yang harus kamu lakukan saat perasaan kamu untuk menghindari berhenti merokok itu. Ibu pengen tahu, silakan. Ibu sudah persiapkan kertas dan pulpen. Ibu ingin tahu, silakan kamu mencatat, ya. Mencatat mulai dari sekarang apa yang harus dihindari biar kebersamaan dengan teman-teman di saat berkumpul dengan teman, di saat bersama-sama dengan teman, itu kamu bisa menolak, ya. Menolak SMA karena apa? Sudah di dalam hati kamu ini sudah berkomitmen, saya harus berhenti merokok. Karena apa? Saya merasa kasihan dengan orang tua. Kasihan banget dengan orang tua, apalagi di saat kamu harus ingat, di saat kamu masuk rumah sakit, orang tua menjaga kamu dari pagi sampai siang, dari siang sampai malam. Apalagi begitu tahu laporan dari dokter, hasil pemeriksaan itu paru-paru kamu sudah kronis. Itu kamu harus merasa kasihan dengan orang tua seperti itu. Apakah tidak ada rasa kasihan kamu kepada orang tua? Ada. Nah, jadi Ibu pengen tahu, ya. Sekarang silakan ditulis dari hari ini. Silakan apa yang harus dilakukan, apa yang harus dihindarkan biar kamu mencegah dan tidak merokok lagi. Silakan buat dijadwalkan. Seandainya pulang dari sekolah, di saat kumpul itu harus antisipasinya gimana? Apakah kamu istilahnya sebelum berangkat kumpul dengan orang tua, kamu ngasih tahu ke orang tua, misalnya, Bu, kalau saya keluar dengan teman-teman udah 10 menit atau 15 menit, tolong hubungi saya, ya.
biar saya ada alasan untuk bisa menolak secara baik-baik dengan teman saat kumpul, ataukah menyuruh adik. Punya adik kan di rumah? Punya Bu. Laki-laki apa perempuan adiknya? Laki-laki sama perempuan. Nah, nanti di saat kamu kumpul dengan teman-teman, suruh ya orang tua kamu itu menyuruh adik kamu yang laki-laki itu, misalnya, Adi Mas itu dipanggil ibu, suruh ke rumah saudara, apa itu kan bisa. Secara tidak langsung kan kamu dengan baik-baik kan menolak tawaran dari teman. Saja dari teman, udah Mas tanggung nih, nggak apa-apa nih rokok. Tapi kamu harus ingat, oh ya saya ingat loh perjalanan orang tua di saat saya sakit, di saat saya posisinya sedang dirawat. Nah apalagi kalau posisi asma sedang kambuh, orang tua sedang kerja langsung pulang, itu kamu harus ingat itu sama pengorbanan orang tua. Ya Bu. Ya, Ya. jangan sampai sama pengorbanan orang tua, apa yang sudah orang tua korbankan dengan kamu, yang seharusnya orang tua itu bekerja, tapi di saat kamu masuk ke rumah sakit, jadi orang tua itu harus menjagain kamu kan. Dan juga adik-adik kamu, saat kamu dirawat di rumah sakit, adik kamu ada di rumah berdua. Nah, untuk yang menjaga adik kamu kan otomatis orang tua kan harus bergantian menjaga. Satu sisi harus menjaga kamu di rumah sakit, di satu sisi lagi menjaga adik kamu di rumah. Kamu harus ingat semua itu. Iya Bu. Ya. Jadi jangan sampai untuk menghindari dari tawaran teman-teman, kamu bisa menolaknya misalnya, enggak itu kan secara kasar. Ya. Secara kasar. Jadi semua yang harus dimalas kali itu mah triknya aja triknya. Saya di saat keluar nih, misalnya Bu tadi 10 menit, saya di dalam 10 menit Dimas nggak menjawab nih panggilan ibu, tolong Dimas sudah keluar 30 menit, tolong telepon lagi. Jadi biar Dimas itu bisa menolak ajakan teman, salah satunya mungkin kembali untuk merokok. Ya, Ibu yakin kok Dimas bisa melakukannya. Ya Bu. Sok silakan, Ibu pengen tahu kesimpulan tadi, catatan kamu, kamu misalnya kok bisa komitmen tadi untuk berhenti merokok. Apa sok catatannya? Ya apa? Tadi kan kamu kan nulis catatan ya, catatan komitmen kamu untuk berhenti dimulai dari sekarang, ya. Jadi catatannya apa tuh? Ntar dulu dibaca dulu. Saya akan berhenti dan menolak ajakan teman-teman. Ya, berarti nanti di saat pulang, di saat nongkrong kamu harus berhenti ya ajakannya, kamu harus bisa menolak secara baik. Jangan misalnya tidak usah itu seperti apa, kamu harus menolaknya kan bisa secara baik-baik ya. Jadi tadi ya. Nah, jadi Ibu pengen tahu nih dari pembahasan yang sudah Dimas sampaikan, perasaan Dimas juga sudah gak senang menyampaikannya. Ya, Ibu pengen tahu nih apa kesimpulan yang Dimas ambil dari tadi permasalahan Dimas nih. Permasalahannya kan Dimas kan ingin berhenti merokok. Tapi kan karena di saat berkumpul dengan teman Dimas merasa gak enak. Nah, dari permasalahan itu diambil kesimpulan oleh Dimas, kesimpulannya apa? Ini menurut saya sendiri Bu. Ya. Menurut saya sendiri sih kesimpulan yang ada pada masalah saya sih, kesimpulannya ya saya harus harus berhenti merokok gitu Bu, dan harus menolak ajakan teman-teman juga, harus menegaskan kembali karena merokok itu tidak baik untuk badan saya. Ya. Bagaimana cara menolaknya? Dengan cara apa? Ya pas ketika kita sedang kumpul rame-rame gitu, pas teman nawarin ini bikin gampangnya Mas ini ngerokok, ya saya tolak dengan perkataan yang baik-baik gitu.
Ya, agar tidak menyakiti hati teman saya. ya, itu dengan perkataan. Terus apa lagi? Ya udahlah itu aja Bu, cukup. Nah, itu Ya. berarti di saat perkumpulan. Nah, langkah-langkahnya, ya, langkah-langkah yang harus diambil gitu. Tadi kan kesimpulan. Sekarang langkah yang harus diambil. Apa saja yang langkah-langkah? Langkah-langkah apa saja yang harus Dimas ambil untuk menghindari? Tadi kan kesimpulannya kamu kan harus menolak nih, Ya. ya. Terus karena mengingat apa tadi kan sudah disampaikan oleh Dimas. Nah ini ibu mau tahu langkah-langkahnya apa yang harus diambil di saat untuk tidak merokok lagi. Langkah-langkah Dimas untuk tidak merokok. Ya benar. Ya pas langkah-langkahnya sih ya satu, memilih teman ya, memilih teman yang tidak merokok juga. Ya, terus itu satu, berarti memilih teman Ya, ya. ya satu. Berarti tadi mungkin di pertemanan Dimas itu berarti yang dulu-dulu itu banyak yang merokok ya. Iya. Jadi adalah pemilihan teman. Terus yang berikutnya Menjauhi teman yang merokok gitu. menjauhi. Berarti secara itunya jangan baik-baik ya menjauhinya ya. Jadi jangan kan karena Dimas pengen berhenti merokok, jadi kamu enggak saya nggak mau berteman. Itu kan secara kasar nanti takutnya malah dampaknya kan kamu sendiri. Oke, berikutnya. Ya rajin beribadah ya. Ya, berarti rajin beribadah itu Iya. berarti kembali ya kita kembali kepada Sang Pencipta. Iya. Jadi harus kurangi dulu juga nongkrongnya ya. Jadi harus kembali kita harus beribadah juga. Terus Apa ya, minta doa sama orang tua atau keluarga. oke. Doa dan keluarga di sini adalah karena apa? Kita kembali tadi kan Dimas kan mengatakan setelah lulus sekolah, Dimas kan pengen kerja ya. Jadi dengan langkah-langkah tadi memilih teman, menjauhi teman itu antara tidak semuanya itu teman buruk ya, tapi bisa dipilih-pilih ya. Menjauhi teman yang merokok, terus kembali beribadah ya. Iya Bu. Oke, bagaimana bagaimana perasaan Dimas saat ini? Perasaan Dimas saat ini ya sangat lega, tenang gitu Bu. Tenang. Oke, sekarang Ibu ingin Dimas berjanji kepada Ibu untuk melakukan perubahan itu dengan maksimal. Baik itu untuk Ibu, ya, Ibu akan mengamati perubahan Dimas 1 minggu ke depan. Bisakah kita atur lagi pertemuan di hari di jam yang sama dalam 1 minggu ke depan untuk menceritakan bagaimana pengalaman Dimas dalam waktu minggu pertama sampai nanti Dimas benar-benar berubah secara permanen. Istilahnya kan bagaimana 1 minggu pertama ini Dimas itu berhenti merokok. Ibu pengen tahu ya cerita ke depannya. Iya Bu, bisa. Iya Bu, bisa, dan saya berjanji untuk melakukan perubahan untuk secara maksimal. Semaksimal mungkin saya akan berusaha. Bagus Dimas. Ibu yakin pasti Dimas bisa melakukannya. Baiklah, untuk pertemuan kita kali ini Ibu akhiri sampai di sini. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Selamat siang, alhamdulillah. Iya Bu. Selamat siang juga Bu, terima kasih sudah mau mendengarkan permasalahan saya. Permasalahan saya menghadapi, dan terima kasih juga sudah memberikan waktunya kepada saya. Oke, sekarang udah merasa tenang kan? Tenang Bu, alhamdulillah. Udah enak kan? Enakan. Jadi ingat ya apa yang tadi sudah ucapkan, karena laki-laki itu dipegang adalah ucapannya. Iya. Ya. Sebelum mengakhiri kita berdoa karena sudah berjalan dengan lancar tanpa hambatan. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillah. Ya. Ibu. Tenang kan ya? Tenang Bu. Ya udah, silakan. Terima kasih ya. Ibu, sama-sama. Nggak diantar ya pulangnya ya? Iya Bu.
Waalaikumsalam. Ya Bu.